Pada malam 7 September 2007, Indonesia diguncang oleh sebuah tragedi yang mengejutkan dunia. Munir Said Tholib, seorang aktivis hak asasi manusia yang terkenal karena keberaniannya menentang pelanggaran HAM, ditemukan tewas dalam penerbangan ke Belanda. Kematian Munir bukan hanya sebuah kehilangan besar bagi pejuang HAM di Indonesia, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kematian Munir karena alasan kesehatan atau ada campur tangan dari pihak lain? Di video ini, kita akan mengulas misteri di balik kematian Munir, kronologis hingga kontroversi yang masih menghantui hingga kini. Penasaran mau tahu bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Munir Said Tholib lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Malang. Dia lebih dikenal sebagai sosok pejuang HAM yang tidak gentar menghadapi rezim dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dari penindasan di Timur hingga kasus militer dan korporasi yang melanggar HAM, Munir selalu berada di garis depan. Keberaniannya membuat Munir banyak mendapatkan ancaman, namun tak membuatnya mundur dari perjuangan. Munir Said Tholib lahir di Batu, Jawa Timur. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara. Buyut Munir, Said Tholib, pernah membintangi film Si Gomar di tahun 1941. Munir memiliki garis keturunan Arab dan Jawa. Munir lalu mengambil studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Di bangku kuliah inilah Munir aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, forum studi mahasiswa untuk mengembangkan berpikir, serta himpunan mahasiswa Islam. Selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Munir lulus pada tahun 1989. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Munir mulai menyuarakan hak-hak asasi manusia. Selepas dari bangku kuliah, Munir memulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum LBH Cabang Surabaya selama 2 tahun, sebelum pindah kembali ke Malang sebagai Kepala Bos LBH Surabaya di kota tersebut dan menjadi Wakil Ketua Bidang Operasional YLBHI, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir terlibat dalam beberapa kasus, menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orde Baru. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dihabisi oleh Tentara Nasional Indonesia di proyek Waduk Nipah di Banyuetes, Sampang, Madura, dan keluarga korban penembakan di Lantek Barat, Galis, Bangkalan. Pada tahun 1999, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM di tahun 1997 hingga 1998 dan mahasiswa korban penembakan pada tragedi Semanggi di tahun 1998. Munir juga berperan aktif mengawal, mengadvokasi kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah dan Operasi Terpadu pada tahun 2003 hingga 2004. Setelah tidak lagi menjabat sebagai pengurus di Kontras, Munir menjadi Direktur Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi, menegakkan, dan penghormatan atas HAM di negeri ini. Hingga akhirnya musibah yang tak diduga itu pun terjadi. Pada tanggal 7 September 2004, Munir ditemukan tewas di dalam pesawat yang ditumpanginya menuju Belanda. Bagaimana kronologis kematian aktivis Munir dan siapakah pelakunya? Yuk mari kita bahas. Pada 6 September 2004, sekitar pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA974 yang ditumpangi Munir lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Munir terbang ke Belanda dalam rangka melanjutkan studi pasca sarjana. Pesawat yang ditumpangi Munir sempat transit di Changi, Singapura pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 00.40 waktu setempat. Saat transit, Munir terlihat duduk di Coffee Bean pada pukul 01.50 dini hari. Pesawat lepas landas dari Changi dan melanjutkan penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Namun, baru 3 jam setelah terbang dari Changi, Munir diketahui sakit pada bagian perutnya. Munir beberapa kali ke toilet dan akhirnya Munir dipindahkan dari tempat duduknya di kursi 40G ke kursi samping dokter yang ada di pesawat tersebut. Kemudian dokter tersebut duduk di kursi 1J dan setelah sempat dirawat oleh dokter itu, nyawa Munir pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Munir menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8.10 waktu setempat ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Romania. Munir yang berangkat dari Jakarta
dalam keadaan sehat meninggal dunia sebelum sempat mendarat di Amsterdam. Pesawat yang ditumpangi Munir mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 pada pukul 10 waktu setempat. Setelah mendarat, 10 petugas kepolisian militer masuk pesawat untuk menjalankan prosedur pemeriksaan saat ada penumpang yang tewas dalam penerbangan. Seluruh penumpang pesawat dilarang turun selama 20 menit hingga pemeriksaan selesai. Tak ada yang lolos pada saat itu. Semua yang ada di dalam pesawat ikut turut diperiksa, termasuk kru pesawat yang bertugas. Munir yang pada saat itu sudah tewas, jasadnya lalu diotopsi di Institut Forensik Belanda untuk mencari tahu penyebab kematian Munir. Keluarga yang mendapatkan kabar kematian Munir sontak saja terkejut, sedih dan tak percaya. Siapa yang dengan tega menyakiti Munir hingga menghabisinya? Pihak keluarga yang ada di Indonesia dengan sangat terpukul menunggu kepulangan jasad Munir tiba di tanah air untuk dimakamkan, dan di tanggal 12 September 2004 jenazah Munir pun tiba lalu dimakamkan oleh pihak keluarga di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Tidak menunggu waktu lama berselang, 2 bulan setelah kematian Munir, Institut Forensik Belanda atau NVI mengabarkan bahwa kematian Munir diakibatkan karena racun arsenik di dalam lambungnya. Racun arsenik dalam jumlah dosis yang sangat besar yang fatal ditemukan di dalam tubuh sang aktivis HAM tersebut. Setelah hasil otopsi Munir tersebut keluar, mulailah muncul kecurigaan bahwa Munir meninggal karena diracun di dalam pesawat yang membawanya dari Indonesia ke Belanda. Pihak keluarga mendapatkan informasi adanya sebuah temuan racun dalam hasil otopsi Munir melalui media Belanda, bukan dari pemerintah Indonesia. Mendengar informasi tersebut, pada tanggal 12 November 2004, istri Munir, Suciwati, kemudian mendatangi Mabes Polri untuk meminta hasil otopsi suaminya. Namun, Suciwati gagal mendapatkan hasil otopsi Munir. Entah apa alasan yang diberikan kepada Mabes Polri kepada keluarga saat itu di sana. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang kala itu belum lama menjabat menggantikan Megawati berjanji akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Munir. Mendengar kabar tentang kematian Munir, semua elemen masyarakat dan beberapa LSM dan tokoh HAM mendesak agar pemerintah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus kematian aktivis Munir, dan segera Mabes Polri memberikan hasil otopsi Munir kepada keluarga, karena sampai pada saat itu keluarga belum mendapatkan hasil otopsi apapun yang menyebabkan kematian suaminya, yaitu Munir. Desakan kepada pemerintah untuk mengungkap pelaku beserta dalang di balik kasus pembunuhan Munir pun disuarakan masyarakat di berbagai daerah. Setelah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah membentuk tim khusus untuk mencari fakta dan mengungkap dalang di balik kematian Munir. Siapakah dalangnya dan apa alasannya kenapa Munir dihabisi? Setelah mendapatkan tekanan di berbagai pihak di berbagai wilayah, tepat pada tanggal 28 November 2004, sebanyak 8 kru Garuda yang melakukan penerbangan bersama Munir diperiksa di Mabes Polri. Total ada 21 orang yang diperiksa terkait kasus kematian Munir. Setelah mendapatkan desakan dan gelombang demonstrasi dari masyarakat dan para aktivis HAM, SBY akhirnya mengesahkan tim pencari fakta untuk kasus Munir pada tanggal 23 Desember 2004. Dan di awal tahun 2005, tim pencari fakta mulai mendesak Polri untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus Munir. Saat melakukan investigasi kasus kematian Munir, tim pencari fakta menilai Polri terlalu lamban dalam mengungkap pembunuhan Munir, sedangkan pihak Garuda seakan menutup-nutupi kasus tersebut. Dan pada tanggal 28 Februari 2005, tim pencari fakta menyebut pihak manajemen Garuda diduga memalsukan surat penugasan Polikarpus. Polikarpus adalah seorang pilot Garuda yang turut dalam penerbangan bersama Munir. Dan di tanggal 3 Maret 2005, tim pencari fakta melaporkan temuan terkait kasus Munir kepada SBY. Tim pencari fakta menyebut terdapat indikasi kejahatan konspiratif dalam kasus pembunuhan Munir karena ada kecurigaan keterlibatan oknum PT Garuda Indonesia dan penjabat direksi Garuda. Setelah 2 minggu dari laporan pertama tim pencari fakta di tanggal 14 Maret 2005, penyidik dari Bareskrim Polri memeriksa Polikarpus. Karena pemeriksaan kepada Polikarpus dianggap kurang, kemudian pemeriksaan terhadap Polikarpus dilakukan kembali di tanggal 15 Maret 2005. Selain Polikarpus, ada 6 calon tersangka lain, 4 dari PT Garuda Indonesia yang direkomendasikan oleh tim pencari fakta. Selain itu, tim pencari fakta juga mengendus adanya keterlibatan oknum Badan Intelijen Negara dalam kasus Munir, sebab terdapat data percakapan antara Polikarpus dengan orang BIN
yang diduga terlibat dari kasus kematian Munir yang misterius. Polikarpus juga disebut menerima perintah dari yang diduga anggota BIN untuk menghabisi Munir. Pada tanggal 18 Maret 2005, Polikarpus resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Ia ditahan di rumah tahanan di Mabes Polri. Namun sayangnya, setelah melewati penyelidikan panjang dan beberapa kali persidangan, Polikarpus dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena menjadi aktor utama dari kasus kematian Munir. Namun, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan hanya divonis 1 tahun penjara lantaran dianggap menempatkan Polikarpus sebagai ekstra kru di jadwal penerbangan Munir. Sementara itu, tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai pelaku lainnya yaitu dari anggota BIN terbebas dari tuntutan atas pembunuhan Munir. Setelah mendapatkan berbagai revisi hukuman, Polikarpus yang semestinya baru keluar penjara di tahun 2022 sudah bebas bersyarat pada tahun 2014 di bulan November. Namun selepas menjalani hukuman, Polikarpus tetap kekeh mengatakan bahwa dia bukanlah aktor utama di balik kematian kasus Munir. Kematian Munir meninggalkan luka dalam bagi masyarakat Indonesia dan dunia HAM. Namun perjuangan Munir tidak terhenti sampai di situ. Yayasan Munir dan aktivis HAM lainnya terus mengadvokasi kasus ini, menuntut keadilan serta melanjutkan visi Munir dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kasus ini menjadi simbol penting bahwa kebebasan dan keadilan seringkali dibayar dengan nyawa. Hingga kini misteri di balik kematiannya pun masih belum terungkap sepenuhnya. Sejauh ini hanya ada 2 orang yang dihukum terkait kematiannya tersebut, yaitu pilot Garuda Indonesia Polikarpus Budi Hari Priyanto dan Direktur Utama Garuda Indonesia Indra Setiawan. Di balik kematian Munir ada beberapa kejanggalan yang dianggap tak wajar di balik kematian sang pembela HAM. Keanehan yang pertama yaitu Polikarpus yang saat itu berstatus sebagai pilot sebenarnya dalam masa cuti. Namun Indra Setiawan tetap memberikan surat tugas 3 hari sebelum keberangkatan Munir menerima telepon dari seorang yang bernama Polikarpus. Dalam panggilan tersebut, Polikarpus meminta dan memastikan bahwa Munir harus terbang dengan pesawat dengan nomor GA74. Kejanggalan kedua, salah satu kejadian paling mengecewakan dalam kasus Munir adalah ketika Polikarpus mendapatkan banyak pengurangan hukuman pada Januari 2008 setelah Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali. Polikarpus dijatuhi hukuman hanya 20 tahun penjara. Namun saat Polikarpus mengajukan peninjauan kembali, hukumannya dikurangi menjadi 14 tahun penjara. Dan pada akhirnya, pada tanggal 28 November 2014, Polikarpus dibebaskan bersyarat secara keseluruhan. Ia mendapatkan remisi yang cukup besar yaitu 4 tahun, 6 bulan, 20 hari. Bahkan selama persidangan terungkap bahwa Polikarpus sering dihubungi oleh nomor telepon khusus milik Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalangan dan propaganda. Namun Polikarpus mengklaim baru mengenal Purnawirawan Jenderal tersebut saat persidangan. Menurut Purnawirawan Jenderal yang pada saat itu masih menjabat sebagai Deputi 5 Badan Intelijen Negara, tidak pernah menghubungi Polikarpus dari nomor tersebut, yang menegaskan bahwa bukan dirinya yang menelpon Polikarpus. Kejanggalan ketiga, kemungkinan besar racun arsenik yang menyebabkan kematian Munir di tahun 2004 masuk ke tubuhnya saat dia transit di Singapura dalam penerbangan Garuda dari Jakarta menuju Amsterdam. Misteri kematian Munir dapat terungkap jika diketahui dengan siapa saja ia berinteraksi selama transit. Dan saat sidang peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2007, kesaksian baru datang dari Raymond Latuhiamalu alias Ongen yang menjadi saksi kunci. Ongen awalnya menyatakan bahwa ia melihat Polikarpus memberikan minuman kepada Munir, namun kemudian dia mencabut kesaksiannya di pengadilan. Kejanggalan keempat, versi pengadilan yaitu Ongen memesan teh di Coffee Bean saat transit di Singapura untuk minum obat. Ia berada sekitar 2 meter dari Munir yang saat itu bersama seorang pria, namun bukan Polikarpus. Ongen bahkan menyatakan tidak melihat Polikarpus di Bandara Changi. Saya melihat seorang pria, tapi bukan dia, yaitu Polikarpus. Namun berbeda dengan versi berita acara pemeriksaan atau BAP. Di dalam BAP-nya Ongen menyebut bahwa ia melihat Polikarpus membawa minuman dan memberikannya kepada Munir sambil minum. Ongen mengaku melihat Munir berbincang dengan Polikarpus. Keterangan ini kemudian dicabut oleh Ongen sendiri. Kenapa demikian? Entahlah. Kejanggalan kelima, Muhdi Prawiro Pranjono yang merupakan Deputi 5 BIN saat itu pernah menjadi terdakwa dalam kasus kematian Munir. Namun, pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk membebaskannya dari semua dakwaan. Selama periode sebelum dan setelah kasus kematian Munir, diduga ada lebih dari 40 kali komunikasi antara Muhdi dan Polikarpus, dan bahkan ada hari di mana kasus kematian Munir tercatat ada 15 kali
percakapan telepon antara Muhdi dan Polikarpus. Di sisi lain, Indra mengaku menerima permintaan dari Bin tetapi membantah keterlibatannya dalam konspirasi pembunuhan Munir. 6. Hilangnya laporan dari tim pencari fakta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk sebuah tim pencari fakta untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Hasil investigasi dari tim tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Yudhoyono pada tanggal 24 Juni 2005. Namun selama masa kepemimpinan SBY, dokumen tersebut tidak pernah dipublikasikan. Dan setelah pergantian rezim pada Presiden Joko Widodo, tiba-tiba dokumen laporan tim pencari fakta dinyatakan hilang. Kehilangan laporan tersebut baru diketahui pada pertengahan Februari 2016. Dan kejanggalan yang terakhir 20 tahun. Kasus ini sudah berlalu, namun kasus pembunuhan Munir juga belum menemukan titik terang. Minimnya keinginan negara untuk membuka kembali kasus Munir, hilangnya dokumen tim pencari fakta yang sulit diterima oleh nalar. Sementara itu, tim pencari fakta sendiri merupakan tim yang dibentuk melalui keputusan Presiden dengan nomor 111/2004 yang tidak bisa membuka bahkan menemukan dokumen penting yang hilang. Pembentukan tim pencari fakta ini menjadi langkah penting dalam mengungkap aktor intelektual di balik meninggalnya Munir. Namun, dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta atas kematian Munir dinyatakan hilang. Sayangnya, pemerintah tidak pernah mengumumkan laporan tersebut. Meski Kepres 111/2004 memandatkannya pada Oktober 2016, Komisi Informasi Publik Pusat sempat meminta pemerintah untuk segera mengumumkan isi laporan tim pencari fakta tersebut. Namun, Kementerian Sekretariat Negara mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki dokumennya. Meski Polikarpus dihukum, banyak pihak yang yakin dalang sebenarnya belum terungkap. Kematian Munir tetap menjadi misteri yang memicu spekulasi luas dan liar, mulai dari keterlibatan aparat penegak hukum hingga pihak politik. Hingga kini 21 tahun kasus ini berlalu, publik menuntut jawaban yang jujur dan transparan agar tragedi ini tidak terulang kembali pada aktivis lainnya. Kasus kematian Munir adalah pengingat pahit bahwa membela kebenaran kadang membawa risiko besar bagi diri sendiri maupun keluarga. Tapi perjuangan dan keberaniannya terus menginspirasi banyak orang. Bagaimana menurutmu? Siapakah dalang di balik kematian Munir dan apa alasannya Munir dihabisi? Dan apa sebenarnya isi dokumen tim pencari fakta yang hilang? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus mendapatkan konten sejarah dan kriminal misterius lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.